Baik, Bismillah. Oke, baik. Sebelumnya suara saya kedengaran, Kak? Aman, sudah kedengaran. Oke, baik. Alhamdulillah. Nah, baik, sebelumnya saya buka dulu ya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Julfiranto Lamali. Pada malam hari ini, saya akan membantu acara sharing session tentang beasiswa MEXT dari Kak Khairil Anwar. Nah, pastinya jika orang yang memberikan sharing dari mana beasiswa itu sendiri, maka pemateri tersebut adalah penerimanya. Nah, untuk itu uh, langsung saja kita menuju pada acara inti yang mungkin tadi sudah dibahas-bahas sedikit sama Kak Hilman. Nah, untuk itu kita langsung pada pematerinya itu sendiri. Nah, untuk itu saya serahkan ke Kak Khairil Anwar. Kepada Kak Khairil, dipersilakan, Kak. Saya bisa share screen ya? Bisa, Kak. Wait. Kak Hilman. Tuh, bentar. Udah kelihatan nggak ya? Udah, Kak. Oke, baik. Oke, sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya karena acaranya sempat tertunda 1 jam dan telat lagi. Tetapi seperti di dalam cerita ya, dulu pada saat Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Raja Namrud, ada seekor burung yang membawa air pakai mulutnya yang kecil. Nah, dia ditanya, kamu gila ya, dibilangin. Bahwa air sekecil itu mana bisa memadamkan api, dibilang. Nah, jawabannya, paling tidak Allah tahu saya ada di pihak mana. Gitu. Nah, jadi untuk kejadian hari ini, saya sudah berusaha semaksimal mungkin ya, walaupun ujung-ujungnya terlambat. Tetapi itu tidak akan menyurutkan niat kita untuk berbagi, sharing informasi, atau sedikit menginformasikan bagaimana strategi atau cara untuk mendapatkan teks atau yang dulunya dikenal dengan sebutan membusyur. Ini sengaja saya tulis pakai bahasa Jepang, tapi saya juga sebenarnya nggak paham gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Ya, sebelumnya nama saya Khairil Anwar, saya dari Mataram, dari Lombok, ya tetanggaan sama Kak Hilman sebenarnya. Dan termasuk saya juga alumni, bukan alumni sih, karena masih sampai sekarang gitu. Studentnya Kak Hilman sejak pertama dia jadi tutor. Nah, background pendidikan saya lulus di Universitas Mataram, S1 Peternakan, dan pernah S2 juga, dan sekarang juga lagi S2 gitu. Tapi yang sekarang ini bedanya dengan beasiswa Max gitu. Oke, baik. Apa aja sih yang perlu kita bahas tentang beasiswa Max ini? Mungkin teman-teman masih asing gitu. Max ini apaan gitu? Ini Max ini salah satu beasiswa kalau menurut saya dari dulu sudah sangat-sangat prestisius gitu. Dan sekarang ini mungkin tidak terlalu banyak yang dikenal kalau di sekitaran kita kan, karena informasi mungkin aksesnya terbatas. Oke, baik. Untuk sharing ini mungkin akan banyak saya akan berbagi tentang pengalaman gitu, terutama bagaimana seleksi beasiswa Max yang sebelumnya saya ikuti gitu. Kemudian yang kedua, fokus pembahasan untuk Max ini kita akan lebih banyak membahas tentang Max Research Student untuk University Recommendation gitu. Dan bagaimana sih strategi untuk mendapatkan beasiswa Max ini yang paling penting gitu teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya, nah yang pertama tentu kita harus tahu apa itu definisi Max, kemudian jenis beasiswa apa saja yang disediakan oleh Max, dan apa saja sih persyaratan umum yang tentunya harus diperlukan untuk apply beasiswa ini. Kemudian bagaimana langkah-langkah yang perlu kita persiapkan untuk bisa meraih Max, terutama untuk University Recommendation ini. Nah,
Kemudian tentu benefit dari Max sendiri harus kita tahu gitu, karena kehidupan di luar negeri itu harus ditunjang oleh support finansial yang cukup kalau menurut saya gitu. Kemudian informasi penting yang tentunya sangat berguna untuk bagi siapa saja yang ingin mendaftar beasiswa Max. Oke, next. Nah, beasiswa Max ini salah satu beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Jepang khusus untuk international student yang ingin melanjutkan pendidikan di Jepang gitu. Dan beasiswa ini mencakup menawarkan beasiswa mulai dari S1, S2, S3 sampai teacher training sampai Japanese studies sudah disediakan di Max ini. Kemudian berikutnya, nah ini ada beberapa jenis beasiswa Max yang sampai saat ini masih ada dan masih diterapkan di Jepang. Ada yang pertama kita kategorikan menjadi beasiswa sebelum datang ke Jepang atau kita ikut seleksi sebelum masuk universitas. Kemudian yang kedua adalah beasiswa Max yang seleksinya setelah kita masuk di universitas. Nah, untuk secara umum kalau di Indonesia gitu, Max rekomendasi ini ada dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada namanya embassy recommendation, yaitu seleksinya dilakukan di kedutaan Jepang yang berlokasi di Jakarta gitu. Dan semua proses pendaftarannya mulai dari tes tulis, tes bahasa, kemudian wawancara dilakukan di Jakarta. Kemudian untuk final screeningnya akan dilakukan di Kementerian Kementerian Max saja singkatannya ya, yang ada di Jepang gitu. Nah, yang kedua adalah beasiswa Max University Recommendation. Sesuai dengan namanya, beasiswa Max U2U ini caranya kita harus mengikuti seleksi dari kampus dulu. Misalnya seperti kasus saya sebelumnya, untuk bisa mendapatkan Max saya harus mengikuti seleksi di kampus Jepang yaitu Nagoya University. Setelah dinyatakan lolos di Nagoya University, baru saya mengirim dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk apply beasiswa Max. Nah, kemudian dari University Recommendation ini juga ada turunannya yang disebut dengan PGP. Biasanya PGP ini adalah Max yang tersedia untuk S2 dan S3. Maksudnya sekali apply beasiswa Max, nanti programnya terintegrasi dengan doctoral degree gitu. Nah, ini kalau menurut saya sangat bagus sekali bagi teman-teman yang minat untuk melanjutkan pendidikan di Jepang gitu, karena kita hanya mempersiapkan dokumen atau jadi scholarship hunter-nya di beasiswa S2 gitu. Nanti untuk beasiswa lanjut ke doctoral degree-nya ditentukan dengan bagaimana kinerja teman-teman di bawah seorang supervisor. Jika supervisornya setuju untuk ekstensi beasiswa dari S2 ke S3, maka teman-teman tinggal mengurus dokumen perpanjangan saja gitu. Nah, ini enaknya kalau di program PGP ini. Contohnya misalnya di Kobe University ada program PGP untuk jurusan tertentu. Nah, kemudian selanjutnya ada beasiswa Max yang aplikasinya setelah menjadi mahasiswa ongoing itu atau sudah mengikuti kuliah di Jepang. Dan biasanya skema beasiswanya disebut dengan Super Global University gitu. Nantinya seleksinya langsung dilakukan di universitas. Tetapi ini kasusnya beda dengan University Recommendation. Kalau yang U2U ini sebelum masuk ke Jepang sudah mengurus pendaftaran. Kalau yang ini sesudah menjadi mahasiswa. Nah, apa sih perbedaan antara beberapa jenis beasiswa Max yang ditawarkan mulai dari G2G, U2U, dan SGU ini? Ya, tentu mulai dari seleksi gitu. G2G ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, seleksinya itu penuh dilakukan oleh pihak kedutaan Jepang yang ada di Indonesia atau yang ada di beberapa negara. Misalnya kalau negara Australia berarti dia seleksinya khusus untuk masyarakat Australia. Misalnya Indonesia khusus untuk masyarakat Indonesia. Nah, kalau yang U2U ini seleksinya dilakukan oleh pihak universitas. Dan pesertanya itu tidak terbatas dari satu negara saja, bisa saja dari banyak negara yang langsung mengikuti seleksi untuk Max. Nah, untuk yang SGU ini juga dilakukan oleh universitas. Nah, ini adalah alur yang harus dilakukan untuk mendapatkan beasiswa Max.
Yang pertama kalau untuk G2G ini tentu mulai dari seleksi dokumen, tes tulis. Dan untuk tes tulis ini seperti beberapa awardee yang pernah saya tanya-tanya tentang tes bahasa Jepang, itu tidak mesti sudah bisa bahasa Jepang gitu, tetapi hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi saja gitu. Kemudian ada tes potensi akademik. Nah, untuk interview langsung di Kedutaan Jepang di Jakarta. Nah, untuk kasus yang G2G ini, peserta dinyatakan lulus dulu untuk mendapatkan beasiswa Max, baru diberikan kesempatan untuk mencari LOE atau Letter of Unconditional gitu, atau surat persetujuan penerimaan universitas tanpa syarat gitu. Dan setelah itu baru dinyatakan lulus. Kemudian untuk yang U2U ini, ya tentu seleksi dokumen dilakukan di universitas. Tetapi kalau U2U ini menurut saya pada saat seleksi universitas syaratnya, kalau yang kasus saya kemarin itu hanya mengirimkan transkrip nilai dalam bahasa Inggris, ijazah dalam bahasa Inggris, kemudian proposal riset dan sertifikat TOEFL. Nah, sama juga dengan kasus yang SGD. Kemudian untuk universitas, kalau yang G2G ini peserta dapat memilih 3 universitas. Misalnya memilih Universitas Tokyo misalnya, terus beberapa 2 universitas lainnya misalnya Osaka atau Kobe juga bisa dipilih. Nah, tapi kalau jalur U2U ini karena seleksinya dilakukan di universitas, tentu hanya boleh memilih 1 universitas gitu. Karena biasanya kalau universitas di Jepang itu rata-rata tidak mau diduakan gitu. Ya, seperti Sibia lah begitu. Kemudian untuk yang SGU ini sama seleksinya setelah memasuki universitas. Ya, selanjutnya. Kemudian untuk masa pendaftaran nih yang teman-teman perlu catat ya untuk beasiswa Max ini, karena beasiswa Max ini dibuka setiap tahun gitu. Kalau yang G2G biasanya pembukaannya antara April sampai Juli gitu. Jadi seleksinya biasanya diumumkan pada pertengahan April sampai akhir gitu. Kemudian untuk yang jalur university ini biasanya dibuka di akhir tahun, dimulai dari September atau biasanya awal-awal Oktober sudah mulai diumumkan oleh kampus tertentu, tergantung kampusnya ya. Kemudian untuk SGU ini setelah menjadi mahasiswa di Jepang baru mengajukan, dan biasanya dibuka di 2 kloter yaitu September dan April, karena di Jepang itu biasanya semester dimulai dari Oktober dan April gitu. Nah, untuk keberangkatan biasanya kalau yang G2G ini tahun berikutnya, atau biasanya di G2G ini ada kursus bahasa Jepang dulu di Indonesia selama kurang lebih 6 bulan gitu. Kalau yang U2U ini bisa saja berangkat di tahun yang sama atau tahun depan. Maksudnya begini, kalau seleksinya mulai September biasanya berangkat antara Maret atau September tahun berikutnya gitu. Kalau seleksinya ikut April berarti bisa saja kesempatannya berangkat di Oktober gitu, di tahun yang sama. Kemudian kalau SGU tentu setelah sudah berada di Jepang. Kemudian untuk biaya yang ditanggung untuk tiket pesawat tentu yang G2G ini ditanggung bolak-balik ya, maksudnya untuk tiket dari Indonesia ke Jepang juga diberikan dan dari Jepang ke Indonesia. Sama dengan U2U ini. Dan kalau yang SGU ini tidak menyediakan tiket untuk awardee yang mau pulang atau mau datang ke Jepang itu, ditanggung sendiri. Nah, untuk perkuliahan, jadi ada sistemnya di Jepang itu teman-teman ya, untuk yang paling membedakan antara ketiga jenis beasiswa ini. Apabila teman-teman ikut seleksi dari jalur G2G ini, nanti biasanya awardee akan mengikuti proses research student namanya. Ibaratnya seperti orientasi tapi dilakukan di laboratorium. Apa saja yang dilakukan? Tentu semua kegiatan atau riset project dari arahan supervisor itu dilakukan gitu. Ikut melakukan penelitian seperti biasa, tetapi belum dinyatakan sebagai mahasiswa gitu. Kapan dinyatakan sebagai mahasiswa? Setelah dinyatakan lulus dalam ujian masuk perguruan tinggi. Biasanya disebut dengan examination entrance gitu. Dan biasanya ujian ini diadakan 2 kali setahun, yaitu untuk awardee yang mau masuk bulan April dan awardee yang mau masuk bulan Oktober. Misalnya nanti kalau udah jadi research student gitu, terus nanti nggak lulus gitu, ya ikut ujian berikutnya gitu.
Karena research student ini diberikan kesempatan selama 6 sampai 12 bulan. Tetapi bisa aja sampai 1,5 tahun gitu. Tergantung supervisor di universitasnya gitu. Nah, tapi apa saja sih walaupun jadi research student tetap awardee itu akan menerima biaya hidup bulanan gitu. Kemudian asuransi kesehatan tetap diterima gitu. Seperti mahasiswa sungguhan gitu. Nah, kalau yang U7 ini tidak ada proses research student gitu. Langsung mengikuti kuliah setelah tiba di Jepang. Kapan mengikuti proses ujian masuk perguruan tinggi? Biasanya ujian dilakukan setelah mendapatkan pengumuman screening dari Max gitu. Misalnya diumumkan bahwa Anda dinyatakan sebagai awardee Max Scholarship itu berarti nanti pihak kampus akan mengirimkan surat kepada supervisor atau calon supervisor untuk menguji mahasiswa atau calon awardee tersebut gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini kemarin saya juga sempat nyari informasi tentang PGP ini, siapa tahu ada yang tertarik karena ini PGP ini program apa namanya disebut dia program prioritas banget gitu. Jadi PGP ini ada beberapa jenisnya gitu. Ada PGP yang dimulai dari master integrated doctor nih, contohnya kayak Hokkaido University untuk beberapa jurusan dia master 2 tahun terus lanjut beasiswanya sampai doctoral degree gitu. Nah, kemudian ini juga dari Hokkaido University. Oh, ini kebanyakan Hokkaido semua ya. Tapi bedanya tergantung di departemen mana yang mengadakan program PGP. Dan kuotanya biasanya masing-masing lab itu ada gitu. Jadi teman-teman bisa kunjungi di website Hokkaido University. Ini ada apa namanya? Ada linknya, nanti teman-teman bisa catat atau nanti minta ke moderatornya untuk mengirimkan filenya ya. Nah, terus ini sedikit sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih mendalam, itu apa aja syarat umum untuk mengikuti beasiswa Max Embassy Recommendation ini, yaitu biasanya disebut dengan beasiswa J2G gitu. Nah, untuk batas usia maksimal 34 tahun saat mendaftar gitu. Nah, lulus D4, S1 atau S2. Maksudnya karena Max ini kan menyediakan hampir semua lini dari S1, S2, S3, jadi teman-teman tinggal lihat aja gitu. Apa aja persyaratan, misalnya biasanya kalau mau mengambil jurusan yang lintas jurusan itu tentu pertimbangannya dari segi apa, misalnya kalau berkaitan dengan pengalaman kerja gitu, misalnya S1-nya peternakan seperti kasusnya saya, terus sambil sekarang S2 bioteknologi gitu. Tapi apa yang memperkuat lintas jurusan ini, karena sebelumnya saya punya pengalaman bekerja di bidang molekuler kurang lebih 2 tahun gitu. Nah, ini yang nomor 3 ini adalah teman-teman harus mempertimbangkan jurusan apa yang dipilih dan bagaimana pengalaman atau basic teman-teman di bidang rumpun ilmu tersebut. Ini sangat penting karena nanti supervisor akan melakukan wawancara dengan kandidat mahasiswa yang akan masuk di kampus tersebut. Nah, untuk yang G2G ini syarat minimal dari IPK-nya itu sebenarnya diutamakan gitu. Saya tidak tahu apakah ini harus atau tidak, tapi yang jelas dalam website dari G2G Indonesia itu ada disebutkan bahwa minimal persyaratan IPK-nya itu 3,2 gitu. Nah, untuk sertifikat bahasa, teman-teman di sini tentu ini yang paling penting ya, karena kasusnya saya itu mengikuti beasiswa Max ini dengan berbekal TOEFL saya 470 gitu. Karena rencananya sebenarnya begini, saya ingin mengikuti Max di tahun berikutnya begitu. Tapi karena kesempatannya datang lebih awal, jadi ya udah ikut aja gitu. Kenapa? Karena rencananya setelah 1 tahun lulus di kampus di Indonesia gitu, saya ingin mempersiapkan bahasa Inggris selama setahun gitu, fokus mengikuti kursus bahasa Inggris. Tapi kesempatannya datang di tahun yang sama, malahan sebelum saya lulus S2, ya udah kita coba aja gitu. Oke, untuk
TOEFL-nya masih menerima TOEFL ITP. Kalau tahun-tahun sebelumnya syaratnya sebenarnya lebih tinggi, yaitu 570, tapi sekarang jadi 543 gitu. Dan ini sebenarnya bunyi narasinya bukan diharuskan diutamakan gitu. Artinya kelulusan dari kandidat itu ditentukan oleh yang mewawancara atau supervisornya gitu. Kemudian berikutnya TOEFL IBT, IELTS 6,5, tetapi beberapa kampus di Jepang juga masih menerima IELTS 5,5. Teman-teman perlu cari tahu misalnya kasusnya di beberapa kampus di Jepang boleh menggunakan IELTS 5,5 gitu. Asalkan lulus interview aja sebenarnya. Dan dinyatakan layak bahasa Inggrisnya oleh supervisornya. Kemudian untuk TOEIC juga masih menerima. Ini adalah syarat dari TOEIC-nya. Tetapi alangkah baiknya untuk TOEIC ini menggunakan kombinasi dari TOEIC LR dan TOEIC SW gitu. Tetapi cerita dari sertifikat bahasa ini ya, ada juga beberapa awardee yang menggunakan bukan TOEFL, malahan yang tidak ada di daftar ini, yaitu dia menggunakan Accept UM kalau nggak salah, dan diterima gitu. Tetapi syaratnya tentu harus mengikuti interview yang diadakan oleh supervisornya. Kalau sudah dinyatakan layak, berarti lulus gitu. Kemudian tentu syarat kesehatan juga di beasiswa ini diutamakan karena kesehatan jasmani dan rohani itu sangat penting. Kenapa? Karena untuk yang bidang sains nanti kan ada sampai lembur-lembur di lab gitu kan. Seperti yang terjadi pada saya hari ini, kenapa telat sharing-sharingnya gitu. Kemudian yang nomor 7, bersedia belajar bahasa Jepang untuk yang G2G. Sebenarnya ini teman-teman tidak perlu khawatir, bersedia belajar bahasa Jepang ini jangan diartikan salah gitu. Banyak yang takut belajar bahasa Jepang gitu. Tetapi dituntut belajar aja gitu. Bisa nggak bisanya ya urusan belakang gitu. Jangan sebelum mencoba udah mentalnya sudah gugup gitu. Kemudian berikutnya, nah ini yang beasiswa Max jalur universitas gitu. Ini sebelum masih G2G ya, sorry. Nah, untuk dokumen yang perlu disiapkan ini teman-teman bisa baca sendiri atau bisa lihat di PowerPoint. Ini nanti diberikan lembar registrasi karena daftar untuk untuk melengkapi formnya dilakukan secara online gitu. Dan bisa diakses melalui Japanese Embassy di setiap negara. Misalnya Indonesia nanti teman-teman bisa akses di website ini ada saya tuliskan sumbernya gitu. Dan semua informasi ini sudah dijelaskan di sini gitu. Nah, bagaimana dengan proposal penelitian? Nah, ini proposal penelitian ini yang sangat penting, teman-teman. Karena penelitian yang harus dilakukan itu harus minimal sesuai dengan supervisor yang dituju atau pembimbing yang di Jepang gitu. Usahakan penelitiannya tidak jauh-jauh dari penelitiannya beliau. Karena ya bagaimanapun yang menentukan lulus setidaknya karena supervisor gitu. Dan proposal penelitian ini ditulis sebenarnya cukup 2 lembar saja yang berisi tentang gambaran umum tentang apa yang akan dilakukan di Jepang dan usahakan mencitasi tulisan dari supervisornya. Itu penting banget. Dan proposal penelitian ini diwajibkan bagi calon mahasiswa S2 dan S3. Dan yang lainnya ini surat rekomendasi gitu. Untuk surat rekomendasi ini, untuk kasus saya kemarin, saya menggunakan 2 surat rekomendasi. Yang pertama dari dekan fakultas yang sedang menjabat, kemudian yang kedua dari pembimbing skripsi atau tesis. Dan bagi yang sudah bekerja, surat rekomendasi bisa diperoleh dari atasan, misalnya HRD atau direktur juga bisa gitu. Apalagi direktur udah pasti bisa ya. Nah, untuk abstrak tesis atau skripsi ini juga diwajibkan untuk dilampirkan gitu. Oke, lanjut. Nah, ini yang Max University Recommendation gitu. Ini persyaratannya sebenarnya tergantung universitas tujuan gitu. Ini saya sudah tuliskan di sini. Maksudnya begini. Ada kadang-kadang beberapa syarat tambahan yang harus dilengkapi karena universitas tersebut meminta gitu. Jadi ini tidak sama misalnya antara Universitas Tokyo University dengan Kobe University, kadang tidak sama gitu persyaratannya untuk yang jalur Max University Recommendation ini.
Dan kalau persyaratannya secara umum ini sebenarnya hampir-hampir mirip, tetapi yang berbeda mungkin di proses interviewnya nanti gitu. Karena interviewnya dilakukan oleh supervisor atau profesor-profesor dari lab yang mau didaftar atau lab yang dituju, dan profesor lain dari departemen lain gitu. Oke, lanjut. Nah, bagaimana strateginya? Nah, untuk yang jalur Max University Recommendation ini strategi yang perlu dicatat. Kita harus terlebih dahulu melihat supervisor atau profesor-profesor yang di Jepang gitu. Kemudian bisa kita akses melalui website laboratoriumnya atau dari kampusnya gitu. Dan setelah mendapatkan informasi terkait tentang penelitian atau riset atau proyek penelitian yang sedang dikerjakan di lab tersebut, kita bisa membuat email atau mengirim minat bahwa kita ingin mendaftar sebagai mahasiswa di lab tersebut gitu. Dan tentu ketika mengirim email ini, background kita juga harus kita cantumkan, misalnya telah bekerja sebagai peneliti di bidang ini, bidang sosial atau bidang ekonomi, harus dicantumkan gitu. Dan pernah mengikuti publikasi tentang bidang yang ingin dituju, dan itu sangat mendukung atau sangat menarik perhatian dari profesor yang ada di Jepang gitu. Nah, setelah mendapatkan informasi terkait profesor yang mau di email, tentu nanti disaring dulu gitu, yang mana yang cocok dengan bidang teman-teman yang ingin dituju gitu. Setelah itu baru menghubungi profesor. Nah, ini sangat menentukan gitu. Bila email dari teman-teman dibalas oleh profesor ini, berarti kemungkinan seleksi ke tahap berikutnya masih bisa lolos gitu. Ini sangat menentukan di sini ya, di profesor ini. Nah, setelah mendapat respon yang baik atau impression yang baik gitu, baru nanti akan diarahkan ke pihak administrasi atau staf administrasi yang bertugas untuk proses seleksi mahasiswanya gitu. Nah, baru nanti diarahkan untuk persiapan berkas. Setelah berkas-berkasnya siap dan sesuai dengan permintaan, baru nanti dikirim melalui email dan dikirim langsung hard copy-nya ke kampus gitu. Nah, setelah itu ada proses wawancara. Dan untuk kasus Max University Recommendation ini, jumlah berapa kali awardee akan calon mahasiswa di wawancara itu tidak bisa ditebak gitu. Kadang ada yang 1 kali cukup, kadang ada yang 2 kali. Dan untuk kasus saya, interviewnya 3 kali gitu. Di mana pertama kali interview dilakukan oleh tim dekanat yang merupakan tim seleksi mahasiswa di Nagoya University. Kemudian interview kedua ibaratnya kayak deep talk dengan sensei gitu. Dan itu diperlukan untuk sharing-sharing tentang pengalaman sebelumnya, kenapa bisa memilih labnya, terus ditanya-tanya tentang itulah, tentang bidang-bidang yang akan dikerjakan di Jepang. Dan kemudian untuk interview terakhir nanti itu adalah interview yang paling menentukan juga kalau menurut saya, karena itu adalah interview masuk kampus Jepang atau disebut dengan examination entrance gitu. Kenapa penting? Karena yang menguji itu bukan hanya profesor di lab yang ingin kita tuju, tapi bisa jadi ada profesor dari departemen lain. Nah, untuk kasus saya kemarin, profesor yang menguji juga 3 orang dari departemen lain gitu. Dan harus lulus. Kalau nggak lulus, walaupun Max-nya lulus, maka Max-nya dinyatakan hangus gitu. Itu kalau yang Max University Recommendation ini. Nah, untuk mencari kampus atau calon supervisor sebenarnya untuk sekarang ini sangat mudah, teman-teman. Kenapa saya bilang mudah? Karena akses internet dan website kampus di Jepang itu sudah tersedia dan sangat mudah diakses gitu. Dan di mana informasi-informasi yang urgent tentang seleksi masuk kampus tersebut sudah tersedia di website tersebut. Nah,
Bagaimana cara membuat sebuah koneksi ini yang sangat penting kalau menurut saya, teman-teman. Untuk bisa mendapatkan koneksi atau mendapatkan informasi tentang Max University Recommendation ini, ada beberapa strategi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bisa dengan langsung bertanya kepada awardee atau seseorang yang sudah menerima beasiswa Max gitu. Kenapa? Ada kasus kemarin bahwa seseorang yang mau masuk di lab tertentu di Jepang mendapatkan informasi bahwa di lab tersebut sedang mencari mahasiswa. Kemudian dia kontak supervisor melalui apa namanya, dikasih emailnya oleh orang yang sudah lebih dulu di Jepang gitu, atau awardee Max-nya, baru dihubungin, ternyata dibalas gitu, dan karena strategi ini dan lulus juga di Jepang gitu. Dan kemudian yang kedua, sumber informasi lain bisa didapat dari dosen pembimbing skripsi atau tesis yang ada di Indonesia, yang dimana dia juga sebelumnya pernah punya pengalaman berkolaborasi atau pernah menjadi awardee Max juga. Itu sangat bagus untuk dimintai informasi itu. Kemudian yang ketiga, biasanya kita juga bisa bertanya langsung ke email kampus gitu. Biasanya staf administrasinya akan langsung menjawab gitu. Ya walaupun beberapa juga nggak menjawab, tapi kan yang penting coba-coba dulu gitu kan. Kemudian yang keempat, apabila ini penting juga ini ya, apabila nanti ada dosen kita yang punya koneksi dengan supervisor, itu juga sangat-sangat lebih terpercaya. Karena begini prinsipnya, profesor di Jepang itu tidak mau mengambil risiko di mana dia salah memilih mahasiswa. Kenapa dibilang salah gitu? Harus ada orang yang benar-benar menjamin bahwa mahasiswa ini layak untuk diberikan beasiswa. Karena banyak kasus datang ke Jepang bukannya untuk belajar, tapi malahan untuk liburan gitu. Dan itu sering terjadi gitu. Dan itulah kenapa proses seleksinya sangat-sangat ketat gitu. Harus benar-benar mendapatkan rekomendasi yang kuat, misalnya dari rektor, dekan, atau pembimbing skripsi gitu. Nah, kemudian untuk informasi lain teman-teman bisa akses di web ini, dan ini adalah salah satu web yang menurut saya sangat-sangat lengkap informasinya. Bahkan sampai jurusan pun sudah ada dan bisa diakses melalui web-web ini. Ada GPSSGP Jepang itu, kemudian ada JASU juga, kemudian ada research map gitu. Ini teman-teman bisa akses nanti ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang lebih sering dilakukan juga kita bisa langsung kepo-kepo tentang website labnya gitu, dan proyek yang dikerjakan saat ini apa aja gitu. Dan biasanya ini nanti kita akan mendapatkan email dari supervisornya. Kemudian ini juga nomor 7 ini banyak yang kasusnya ketemu profesor dari Jepang di international conference gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau melihat profesor yang sedang mengikuti international conference, tanya aja langsung gitu tentang bidang ilmunya apa gitu. Itu biasanya jitu juga strategi yang ini. Karena ada teman saya yang saat ini juga sedang doctoral degree, dia ketemu sama supervisornya di international conference gitu. Kemudian dia berbicara tentang penelitian atau riset-riset yang dikerjakan, dan beberapa bulan kemudian langsung menghubungi profesor ini untuk untuk mengikuti seleksi Max University Recommendation, dan alhamdulillah lulus juga. Nah, untuk kampus tentu teman-teman juga harus mempertimbangkan bahasa pengantar yang dipergunakan untuk kuliah, karena ini sangat penting. Beberapa program studi di Jepang itu juga tidak menyediakan program dalam bahasa Inggris. Jadi teman-teman harus teliti dalam memilih program studi dan kampus mana yang akan dituju gitu. Biasanya kalau di Nagoya University untuk S1, S2 ada program namanya G30. G30 ini pengantar bahasa kuliahnya full menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau yang menggunakan bahasa Jepang bagaimana caranya gitu? Nah, itu nanti diberikan kesempatan kursus bahasa Jepang dulu gitu. Biasanya 6 bulan sampai 1 tahun. Dan ini biasanya berlaku untuk mahasiswa Max jalur G2G. Nah, kemudian berikutnya, oh iya, baik. Kenapa
program bahasa Inggris ini penting karena kalau nanti tidak tersedia program bahasa Inggris, nanti tentu tesisnya akan ditulis dalam bahasa Jepang. Dan ya itu bahasa Jepang itu ada banyak hurufnya gitu. Itu kenapa saya juga masih bingung sampai sekarang. Ada kanji, ada hiragana, katakana, furigana, dan lain-lain. Oke, next. Nah, ini contoh dari salah satu website yang tadi saya tampilkan sebelumnya untuk mencari jurusan atau untuk mencari laboratorium yang menyediakan program dalam bahasa Inggris. Nanti teman-teman bisa cari kampus, kemudian pilih fakultasnya fakultas apa gitu. Ya ini kasusnya kemarin saya cari Nagoya University, kemudian karena saya masuk di Graduate School of Bioagricultural Science, jadi saya pilih ini. Dan informasinya langsung lengkap, lab-labnya sampai ada nomor HP-nya, emailnya, bagaimana pendaftarannya dijelaskan gitu. Ini sangat membantu ya teman-teman. Ini websitenya teman-teman nanti bisa di kepo-kepoin. Kemudian yang berikutnya untuk supervisor, mencari informasi pada dosen di universitas sebelumnya yang memiliki koneksi dengan profesor di Jepang. Ini sangat jitu kalau yang ini ya. Kemudian yang kedua, mencari profesor yang sekiranya memiliki minat yang sama atau tema penelitian yang cocok ketika menjadi mahasiswa di Jepang. Ini cara mendapatkan supervisor dan bisa dicoba oleh teman-teman. Dan jangan takut untuk menghubungi seorang supervisor atau profesor di Jepang karena biasanya beberapa profesor juga sedang mencari mahasiswa. Apalagi pada saat April atau Oktober, itu biasanya profesor lagi mencari calon mahasiswa untuk belajar di lab-nya gitu. Untuk pertanyaannya nanti kita jawab ya setelah selesai. Oke, next untuk, nah ini contoh dari website kampus di kampus Nagoya University ya, kemarin khususnya di Bioagricultural Science ya. Dan ini masing-masing dari nama lab ini bisa diakses dan menyediakan website tentang informasi apa aja persyaratan untuk masuk di lab-nya tersebut. Dan dia juga menyediakan topik-topik penelitian yang sedang dikerjakan gitu. Teman-teman bisa coba strategi yang saya lakukan ini nanti kalau mau mendaftar beasiswa Max. Berikutnya, nah untuk untuk mencari profesor juga ada bisa melalui paper atau website research map gitu. Ini teman-teman nanti dijelaskan bahwa ini profesor ini di bidang ini asal universitas dan biasanya langsung menyediakan akses email yang dituju gitu. Dan bisa dihubungin langsung ke email tersebut. Nah ini menyaring apa aja yang perlu dilakukan untuk menyaring profesor pilihan kita di Jepang. Yang pertama kemampuan bahasa, ini sangat penting teman-teman. Untuk memilih profesor tentu yang bahasa Inggrisnya bagus itu sangat-sangat membantu pada saat studi. Kenapa? Karena kalau nanti ada profesornya nanti misalnya bahasa Inggrisnya kurang lancar, nanti kan akan menghambat teman-teman pada saat belajar gitu. Kemudian topik penelitian. Topik penelitian ini usahakan memiliki topik atau minat yang sama dengan profesor yang akan dituju. Misalnya bisa teman-teman dari bisa teman-teman cek di website laboratorium, Scopus atau ORCID atau WOS gitu. Atau publikasi-publikasinya sebelumnya gitu. Kemudian personal website, kadang-kadang juga ada profesor yang menyediakan personal website-nya gitu. Atau informasi tentang profesional experience-nya, misalnya sedang melakukan penelitian di bidang bioteknologi gitu. Dan sekarang mencari mahasiswa itu sangat membantu juga. Nah, tentu juga gelar dari profesornya teman-teman harus cek karena di Jepang itu ada full profesor atau profesor penuh, biasanya dia adalah ketua lab atau yang paling berkuasa, begitulah sebutannya. Kemudian di bawahnya ada namanya associate professor. Kadang kalau doctoral degree
yang dimana doctoral degree ini butuh waktu lebih lama daripada master degree, biasanya kadang ikut di associate professor kalau full profesornya mau pensiun gitu. Nah kemudian sebenarnya di bawah associate professor ini ada juga namanya lecturer atau dosen biasa gitu, dan di bawahnya baru asisten profesor. Oke. Dan ini untuk kasus saya kemarin ya, saya langsung menghubungi atau mencari informasi di website lab yang ingin saya tuju, dan ini saya langsung cari-cari penelitian apa yang sedang dikerjakan, dan ternyata penelitiannya ini linear dengan penelitian yang saya sedang kerjakan di Indonesia gitu, makanya langsung tertarik gitu. Oke, berikutnya. Nah, dalam menghubungi profesor tentu apa aja yang perlu dilakukan. Nah, ini teman-teman perlu dicatat juga ya. Kalau menghubungi profesor, usahakan gunakan email yang formal lengkap. Nama lengkapnya ditulis selengkap-lengkapnya gitu. Dan ya tentu salam pembuka juga harus kita ucapkan. Dan perkenalan itu tidak usah terlalu panjang-panjang, maksudnya perkenalan bahwa bertele-tele tidak penting. Yang penting perkenalkan diri, jurusan di bidang apa, kemudian lulus tahun berapa, dan di universitas mana, itu sangat penting gitu. Setelah itu baru maksud dari email ini apa gitu. Nah, itu jangan sampai tidak dimasukkan, karena kadang ada juga yang meng-email profesor tapi maksud inti dari emailnya tidak dijelaskan gitu. Misalnya saya sebenarnya tertarik ingin menjadi mahasiswa Anda, nah itu tidak disebutkan di sana gitu. Itu kadang nanti tidak dibalas sama supervisornya. Kemudian ini juga yang nomor 5 ini tentu harus disebutkan. Misalnya saya mengetahui Anda dari senior yang sedang ada di lab Anda sekarang ini gitu, dan direkomendasikan untuk mendaftar sebagai mahasiswa di lab Anda gitu. Itu bisa juga sangat mendukung. Kemudian bisa juga disebutkan bahwa saya mengetahui Anda dari website laboratorium dan tertarik untuk menjadi mahasiswa Anda, dan itu sangat-sangat perlu disebutkan itu. Kemudian alasan tertarik di lab tersebut harus dijelaskan gitu. Misalnya karena riset atau penelitiannya sangat bagus sehingga saya tertarik untuk mengembangkan diri di bidang penelitian tersebut gitu. Dan tentu biasanya kita harus melampirkan ijazah, transkrip, CV, sertifikat bahasa, dan proposal riset pada saat pertama kali meng-emailnya. Atau strategi yang lainnya bisa kita mengatakan seperti ini, seperti yang kasus saya kemarin gitu. Saya tertarik untuk menjadi mahasiswa master di bawah bimbingan Anda. Kalau Anda tidak keberatan, bolehkah Anda mengirimkan syarat minimum yang harus saya penuhi untuk menjadi mahasiswa master di lab Anda gitu. Baru setelah itu beliau menjelaskan bahwa apa aja yang dibutuhkan itu bisa seperti itu. Kemudian beri salam penutup dan tunggu balasan gitu. Kalau tidak dibalas, ya cari profesor lain atau berdoa supaya dibalas. Dan apa yang tidak perlu dilakukan ini, hindari kesalahan grammar, itu juga sangat menentukan impression pertama atau kesan pertama dari profesor yang kita email. Kemudian emailnya juga jangan terlalu panjang gitu. Dan kadang ada beberapa orang juga tidak dibalas emailnya karena tidak menulis subjek email gitu. Itu kadang kelupaan gitu. Jangan sampai tidak menulis subjek email. Kemudian emailnya jangan terlalu alay-alay gitu. Nggak perlu alay. Yang penting risetnya jelas, arahnya mau ngapain setelah sampai Jepang, itu yang penting. Next. Nah, ini untuk persiapan berkas, ini untuk kasus Max University Recommendation ini. Biasanya nanti untuk berkasnya langsung diarahkan oleh staf administrasi yang bertugas untuk seleksi mahasiswa internasional gitu, atau disebut IU gitu. Biasanya ini berkas-berkasnya nanti ada seperti kasus saya kemarin, berkas-berkas itu saya kirim satu persatu dan diperiksa dulu sebelum saya kirimkan secara utuh keseluruhannya gitu. Nah, setelah berkasnya sudah sesuai dengan permintaan, baru langsung dikirim keseluruhan gitu. Ibaratnya kayak screening dulu gitu. Misalnya di dalam surat rekomendasi Anda tidak mencantumkan nama presiden kampus kami, silahkan dibuat rekomendasi ulang yang ada nama presiden kami, kayak begitu.
contohnya. Nanti kalau teman-teman mau informasi lebih jauh atau informasi lebih banyak tentang ini, mungkin nanti langsung kontak saya juga, nggak apa-apa. Saya untuk tahun ini aja ada beberapa orang yang mau berdaftar Max, saya juga langsung memberikan informasi banyak kepada mereka gitu. Bahkan contoh surat rekomendasi pun saya langsung bagikan ke mereka gitu. Ya siapa tahu itu bernilai ibadah kan, kita nggak tahu. Oke, kemudian setelah seleksi berkas ini, seleksi berkas itu sangat menentukan juga transkrip ini. Ini kenapa saya bilang transkrip? Ketika Anda ingin mengajukan diri sebagai mahasiswa di jurusan bioteknologi, maka transkrip ijazah sebelumnya itu minimal ada mata kuliah sebelumnya yang berkaitan erat dengan bioteknologi, misalnya biologi dasar, dan nilainya sangat bagus atau misalnya A gitu. Itu sangat mendukung teman-teman untuk seleksi berkas di kampus atau biokimia gitu. Dan misalnya teman-teman yang jurusan ekonomi mau ngambil ekonomi, minimal mata kuliah ekonomi dasarnya A gitu. Itu sangat menentukan sekali gitu. Dan itu kadang orang tidak concern atau tidak memperhatikannya gitu. Mau ngambil jurusan tentang kimia tetapi ternyata nilai pendukungnya tidak mumpuni gitu, kadang jadi tidak lulus di seleksi berkas. Nah, kemudian setelah seleksi berkasnya lulus, berarti teman-teman akan diarahkan untuk proses interview pertama. Interview pertama ini biasanya kandidatnya berasal dari semua negara gitu, yang melamar sebagai mahasiswa Max jalur University Recommendation gitu. Makanya kemarin pada saat saya melakukan interview pertama ini, saya sampai tidak dapat jatah di jam tertentu gitu karena terlalu banyak, sehingga saya harus menunggu waktu berikutnya. Kemudian untuk wawancara pertama ini biasanya kita menunggu waktu sekitar 1 atau 2 minggu gitu. 4 minggu ini paling lambat gitu. Apakah diterima atau tidak, dan setelah diterima nanti kita akan diminta untuk melengkapi beberapa berkas yang lain gitu, seperti surat keterangan sehat dan lain-lain. Dan setelah itu harus mengirimkan hard copy ke kampus. Dan ini untuk kasus seleksi di Nagoya University, ini adalah berkas-berkas yang disiapkan, ada 9. Bagi yang sudah bisa bahasa Jepang, misalnya sudah memiliki sertifikat kelayakan bahasa Jepang, bisa juga mendaftar beasiswa Max walaupun tidak bisa bahasa Inggris. Karena nanti dia akan diarahkan mengikuti perkuliahan dengan bahasa pengantar bahasa Jepang gitu. Begitu teman-teman. Tapi kalau yang tidak bisa bahasa Jepang tentu mendaftar sebagai international student gitu. Oke, lanjut. Nah, ini surat rekomendasi nih teman-teman, nih paling penting ini. Surat rekomendasi ini apabila meminta dari pejabat kampus yang paling tinggi itu sangat terpercaya gitu. Misalnya dari, kalau bisa teman-teman dapat dari rektor gitu, itu sangat membuktikan bahwa teman-teman itu akan menjadi awardee yang layak untuk beasiswa Max. Nah, apa yang perlu dipersiapkan di surat rekomendasi ini? Tentu surat rekomendasi ini nanti teman-teman bisa minta dari dekan, rektor, atau pembimbing skripsi atau tesis gitu. Kemudian pastikan nanti pencapaian selama kuliah itu juga tentu disebutkan gitu, yang kira-kiranya mendukung studi teman-teman di Jepang. Kemudian di dalam surat rekomendasi itu sebaiknya ya, nama dari teman-teman itu dituliskan secara jelas, karena ini akan sangat mendukung sekali untuk kelulusan teman-teman di seleksi beasiswa Max. Kemudian nama beasiswanya juga dicantumkan dan lain-lain. Kemudian untuk ini jangan pernah sekali-kali dilakukan gitu. Misalnya teman-teman menulis to whom it may concern gitu, itu jangan sekali-kali, itu fatal banget. Lebih baik sebut langsung misalnya to Presiden Nagoya University gitu, langsung aja disebut namanya. Bila perlu cari nama presiden yang sedang menjabat di kampus tersebut, lebih baik begitu caranya daripada mengatakan to whom it may concern. Itu fatal banget. Untuk formulir pendaftaran Max,
tentu diketik itu lebih baik daripada tulis tangan, karena kadang nanti di Jepang itu kebanyakan orang itu akan sangat kesulitan, apalagi yang native Japanese ya, sangat kesulitan untuk membaca tulisan Latin seperti ini, apalagi yang pakai tulis tangan gitu. Tulisan tangan yang rapat-rapat kadang mereka susah untuk membacanya. Tetapi kita juga susah membaca tulisan mereka, jadi ya lebih baik diketik aja gitu. Kemudian apa yang tidak boleh dilakukan, jangan sampai menyingkat nama negara gitu, atau kota, atau nama universitas. Misalnya nanti Unila gitu, terus Unbra, UGM, itu jangan sekali-sekali. Siapa yang tahu itu singkatan nama kampusnya, lebih baik ditulis secara jelas. Nah, apa aja yang perlu teman-teman persiapkan di proposal riset? Nah, ini dia isinya, teman-teman. Yang pertama, misalnya pengalaman teman-teman atau present field of study, teman-teman jelaskan tentang background penelitian tesisnya atau skripsi. Jelaskan bahwa teman-teman sudah menggunakan metode tertentu yang sekiranya nanti akan berkontribusi penting untuk penelitian teman-teman setelah menjadi mahasiswa di Jepang gitu. Nah, nanti jelaskan juga apa hubungan penelitian sebelumnya dengan topik penelitian yang mau diambil di Jepang. Dan alasan ketertarikan mengikuti beasiswa Max ini apa gitu. Ya tentu nanti strateginya teman-teman sebut saja, kontribusi secara umumnya untuk Indonesia dan kerjasama penelitian antara Indonesia dan Jepang, dan secara umumnya untuk Asia dan dunia gitu. Seperti itu enggak apa-apa gitu. Kemudian topik penelitian. Nah, topik penelitian ini sebenarnya sifatnya tentatif, teman-teman. Atau maksudnya itu ya untuk sementara saja. Untuk topik penelitian secara spesifik nanti teman-teman itu akan diberikan langsung oleh supervisornya. Misalnya kan kalau kemarin bikin topik penelitiannya yang umum aja gitu, tapi sudah menjelaskan bahwa kelayakan teman-teman itu sudah mumpuni, mulai dari penguasaan materi tentang topik riset yang akan dikerjakan, itu tuh penting. Isinya apa aja ini isinya? Ada latar belakang dan penjelasan umum gitu. Latar belakang penelitian dan tujuan penelitian, dan nanti dijelaskan juga metodenya gitu. Kemudian tujuan akhir dari penelitian dan kontribusinya untuk Indonesia dan Jepang ini tentu karena Max ini adalah beasiswa yang ingin mempererat atau meningkatkan kerjasama antar Jepang dengan negara-negara lain, itu adalah output sebenarnya gitu. Jadi itu kontribusinya untuk pengembangan suatu misalnya untuk kasus saya kemarin kan tentang penelitian tentang protein atau antibody gitu. Jadi ya pengembangan antibody di Indonesia dan di Jepang itu keinginan saya dalam berkontribusi di bidang itu gitu. Dan jelaskan metodenya. Metode penelitian ini tidak perlu seperti metode skripsi sampai berjilid-jilid gitu. Metodenya ya jelaskan sesimpel mungkin. Misalnya yang pertama dimulai dengan persiapan sampel, kemudian analisis sampel, udah itu jangan dijelaskan terlalu rinci gitu. Kemudian referensi. Referensi ini usahakan menggunakan paper dari supervisornya gitu, itu sangat mendukung. Kemudian tingkat plagiasinya ya jangan sampai lebih dari 20%. Karena kenapa? Max akan mengecek. Kenapa saya bilang begitu? Apabila ada plagiasi yang lebih dari 20% atau sangat banyak gitu, nanti kelulusannya sebagai mahasiswa Max akan ditangguhkan atau diberhentikan. Itu bahayanya kalau plagiasi ini. Oke, next. Nah, untuk pengiriman berkas biasanya nanti harus mengikuti arahan dari IO-nya. Jangan lupa sampai dokumennya, misalnya ijazahnya jangan sampai tidak dilegalisir. Itu harus diperhatikan gitu. Dan dokumennya dikirim tentu jangan sampai tidak dibungkus plastik karena nanti takut kehujanan juga ya. Ya walaupun kita yakin bahwa pihak pengirim akan bertanggung jawab. Tapi ini masalahnya kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di tengah jalan akan mempengaruhi kelulusan kandidat gitu. Dan informasi
nomor HP atau alamat lengkap, terutama email yang harus disediakan. Dan mengirim dokumen itu jangan sampai mepet deadlines. Karena kalau tidak sampai dokumennya setelah batas yang ditentukan, maka peserta dinyatakan gugur. Serem. Wawancara. Oke, wawancara ini kalau mahasiswa yang berada di luar negeri atau belum tiba di Jepang, nanti wawancaranya dilakukan melalui online. Bisa menggunakan Zoom Conference atau menggunakan Skype, tergantung dari supervisornya ya. Kalau saya kemarin diwawancarai oleh 2 orang supervisor yang ada di lab yang saya tuju. Kemudian pertanyaannya ini adalah sistem dari wawancara kedua ini. Diberikan kesempatan 15 menit untuk presentasi ya, yang saya presentasikan tentang background personal, pengalaman kerja terutama ini bisa membantu sekali. Kemudian penelitian sebelumnya, kemudian rencana penelitian ketika sampai di Jepang, kemudian alasan kenapa sih saya layak menjadi mahasiswa Max gitu. Kemudian tentu ini nanti diminta untuk mempersiapkan PowerPoint gitu. Ya jangan sampai lebih dari 15 slide. 12 atau 13 slide itu sebenarnya sudah cukup. Slide terakhirnya itu terima kasih, slide pertama itu nama, itu cukup. Berarti isinya cuma 13. Nah, terutama pahami bidang yang terkait atau bidang yang ingin dituju. Karena biasanya profesor itu akan menanyakan pertanyaan yang tidak terduga gitu. Seperti kasus saya kemarin, pertanyaannya itu sangat-sangat tidak diduga karena itu dasar banget, itu sampai saking dasarnya saya pun udah lupa gitu. Tapi syukurlah masih bisa diingat-ingat walaupun udah lupa. Ya kemudian untuk tanya jawabnya sekitar 15 menit dan sebagian besar interview yang dilakukan oleh supervisor dari Jepang itu tidak ada pertanyaan tentang hal yang bersifat pribadi itu, jujur. Tentang riset semua. Ya walaupun ada tentang rencana tinggal lainnya itu masih mending, tapi nggak ada yang tentang hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan penelitian itu. Sangat-sangat sedikit banget. Dari awal sampai akhir tentang materi yang disampaikan di slide dan rencana penelitian itu aja yang diputar balik. Kalau teman-teman sudah yakin menjawab dengan benar, insya Allah lulus. Nah, kemudian juga ada kasus lain, beberapa profesor juga melakukan interview secara email, via email. Caranya bagaimana? Biasanya pertanyaannya itu dikirim secara perlahan atau satu persatu gitu. Misalnya ada 3 profesor yang akan mewawancarai gitu. Dia akan mengirim pertanyaan melalui email gitu. Dan jawabannya juga dari email gitu. Ini itu beberapa kasus. Jadi kondisional gitu. Nah ini wawancara ketiga ini atau disebut dengan ujian masuk perguruan tinggi negeri di Jepang. Karena semua calon mahasiswa yang mau masuk di Jepang itu harus lulus ujian ini. Dan ini lulusnya itu ditentukan oleh banyak supervisor. Bisa sampai 6 orang supervisor. 3 orang dari lab yang dituju dan 3 orangnya dari lab lain atau departemen lain. Itu sangat-sangat tidak bisa ditebak itu. Mungkin saja profesor kita ingin meluluskan, tapi kalau kita nggak bisa menjawab pertanyaan dari profesor lain yang nggak berani juga bila lulus gitu. Jadi harus dipersiapkan. Nah ini apa yang perlu dipersiapkan untuk wawancara ujian masuk ini, itu tuh nanti profesor akan mengirimkan atau pihak kampus atau staf administrasi mengirimkan berkas yang harus dipenuhi sebelum mengikuti ujian masuk gitu. Dan topiknya nanti kita akan diberikan 2 bagian, ada 2 bagian topiknya. Jadi apa aja gitu. Jadi sekalian wawancara tentang jurusan, kita juga diwawancari sebenarnya untuk menilai kemampuan bahasa Inggris. Jadi ada 2 kolom penilaian nanti di di berkas yang dikirim oleh supervisor. Nanti berkas itu isinya nilai bahasa Inggris yang diisi oleh oleh profesor, kemudian pemahaman dasar tentang topik atau spesial subjek yang kita pilih. Ya untuk kasus saya, karena jurusan yang saya ambil adalah bioteknologi molekuler, jadi spesial subjek yang saya pilih itu adalah biomolecular engineering gitu. Kemudian mengirimkan kembali dokumen yang sudah diisi. Wawancara biasa dilakukan oral melalui Zoom gitu. Nah, 4 orang profesor bahkan 6 orang profesor gitu itu. Jadi harus bersiap dengan ya kalau mau persiapannya bagaimana? Ya tanya
tanya nanti ya di awardee-nya itu gampang. Oke, ini sama aja seperti yang sebelumnya ya, 15 menit waktu presentasi dan ada tanya jawab di akhirnya. Oke, untuk wawancara ujian masuk ini biasanya dilakukan oleh setelah pengumuman kelulusan Max Scholarship itu. Saya menerima email 1 hari sebelum wawancara ini. Dinyatakan lulus sebagai sebagai mahasiswa Max Scholarship, atau kalau di Jepang disebutnya Max Student gitu. Baru nanti ada wawancara ujian masuk. Ujian masuk kampus wajib dilakukan baik oleh mahasiswa Max G2G atau Max G2U gitu. Bagi penerima Max G2G, ujian masuk kampus dilakukan setelah 6 bulan atau 2 tahun menjalani proses research student atau setelah mendapatkan izin dari supervisor. Dan ini sangat-sangat menentukan, karena bisa aja sudah ikut research student tapi nggak lulus karena gara-gara nggak mempersiapkan ujian masuk kampus dengan baik. Kemudian wawancara ini sekaligus penentu status awardee secara, kalau udah lulus ini baru statusnya udah nggak bisa dibatalkan gitu. Tapi kalau belum lulus ujian masuk, statusnya sebagai mahasiswa Max bisa dibatalkan gitu. Nah, baru setelah lulus ujian masuk ini, teman-teman akan dikirimkan surat penerimaan secara LOE, letter of admission atau LOE unconditional gitu, atau surat penerimaan sebagai mahasiswa di kampus Jepang gitu. Nah, apa aja yang harus dipersiapkan setelah wawancara ini dia? Mengurus dokumen keberangkatan seperti visa. Nah, ini yang paling perlu, benefit apa aja yang diterima dari Max. Ini dia. Biaya kuliah ditanggung sepenuhnya oleh Max, kemudian tunjangan hidup 144.000 yen atau sekitar 14 jutaan untuk mahasiswa S1 dan untuk mahasiswa S1 dan S2 ya. Kemudian sekitar 145.000 yen untuk mahasiswa S3, sekitar 15 jutaan ya. Dan ini kasusnya bisa ditambah untuk beberapa kota, misalnya kalau di Nagoya University itu ditambah lagi sekitar 3.000 yen gitu. 300.000 ya, walaupun kelihatannya kecil tapi sangat berguna sekali. Kemudian yang ketiga, tiket pesawat pulang pergi Indonesia. Kok pergi pulang sih, kebalik kayaknya ini ya. Pulang pergi Indonesia Jepang dan Jepang Indonesia gitu. Kemudian berikutnya visa pelajar digratiskan proses pengurusannya ya. Jadi gratis, tidak ada dipungut biaya pada saat mengajukan visa pelajar gitu. Kemudian beberapa universitas menyediakan asrama. Nah, bagi teman-teman atau yang mendapatkan Max dan ada asrama itu sangat-sangat menguntungkan sekali. Karena apa? Kadang bayarannya 2 kali lebih kecil dari asrama atau apatu yang di luar kampus gitu. Dan itu bisa mengirit biaya hidup di Jepang gitu. Atau kadang-kadang universitas juga tidak menyediakan asrama, tapi universitas dapat membantu mencarikan tempat tinggal yang dibutuhkan. Dan jangan khawatir tentang tempat tinggal ini teman-teman ya. Untuk kasus saya tuh yang saya alamin kemarin, kampus tuh menyediakan satu asrama, satu kamar asrama untuk saya selama 6 bulan. Itu setelah udah tahu arah di Jepang, baru disuruh cari apartemen, cari sendiri gitu kan, kamu udah punya pengalaman gitu. Jadi jangan tinggal di asrama kampus, ini buat yang baru doang gitu. Kamu sekarang udah nggak baru kayak gitulah. Kemudian bebas biaya pendaftaran kampus gitu. Dan untuk informasinya nih teman-teman bisa akses di sini lengkap ya. Next, informasi penting lainnya. Ini dia teman-teman. Berapa sih kuota? Nah, ini kuota Max ini per jumlah international student-nya gitu. Jadi untuk berapa kampus besar gitu bisa 1.000 siswa itu dapat jatah Max 9 orang itu. Dan kalau digabungkan dari beberapa negara nggak mungkin mahasiswanya 1.000, banyak sekali ya, misalnya ada 12 fakultas, kemudian satu fakultas bisa sampai 20 orang gitu kan, udah banyak banget gitu. Oke, ini bisa teman-teman akses di sini informasinya. Dan ini nama-nama universitasnya ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau klik nama universitasnya langsung nanti diarahkan ke website universitas ini. Oke, next. Oke, nah ini data yang saya peroleh kemarin ini ya dari Universitas Jepang ini merekomendasikan calon penerima Max dengan kuota 75% untuk negara prioritas dan Indonesia itu termasuk negara
prioritas, teman-teman. Artinya begini, misalnya ada kuota untuk negara prioritas, negara berkembang Indonesia misalnya. Dan di Nagoya University misalnya menyediakan 2 orang kuota untuk negara prioritas. Sementara yang mendaftar dari Indonesia dan dari USA itu misalnya. Tentu yang diluluskan ini adalah yang dari negara prioritas itu, karena sudah memang ketentuannya dari MEX bahwa negara-negara berkembang itu lebih diutamakan. Nah, ini untuk tahun 2014 sekitar 8.351 mahasiswa internasional yang belajar di Jepang dengan beasiswa MEX atau Manbuka Gakusho untuk semua level. Atau jumlah ini sama dengan 5,9% dari keseluruhan mahasiswa internasional di seluruh universitas yang ada di Jepang itu. Nah, ini untuk Indonesia. Tahun 2022 kemarin sekitar 118 penerima MEX dari Indonesia. 12% dari jalur G2G dan 87% dari jalur U2U. Dan ini dari Indonesia S3 untuk jenjang S3 sekitar 47%, S2 46%, S1 2,5%. Dan program lainnya seperti Japanese Studies, Teacher Training itu sekitar 3,4%. Dan setahu informasi yang saya dapatkan itu sebenarnya kuotanya ini untuk negara-negara tertentu sebenarnya tidak ditentukan melalui patokan kuotanya segini kalau untuk G2G. Tapi bisa aja kalau kandidatnya layak ya lulus aja gitu, asalkan lulus interview gitu. Kecuali kalau U2U punya kuota khusus. Next. Nah, ini teman-teman bisa kepoin website yang ini untuk informasi lebih mendalam, terutama untuk beasiswa MEX dari jalur G2G. Kemudian untuk pencarian profesor ini teman-teman bisa kepoin di sini. Dan nanti teman-teman bisa dapat list profesor yang kemungkinan bisa jadi pembimbing teman-teman. Nah, ini untuk kampus penyedia MEX SGU atau mahasiswa yang sudah di Jepang mau mendaftar beasiswa MEX bisa lewat ini. Ya. Oke, kalau mau tahu informasi yang lebih jauh tentang saya, dan karena juga saya juga kadang kalau lagi gabut atau lagi apes yang namanya bikin-bikin video tentang beasiswa MEX di posting di IG atau kadang juga di TikTok ya, biar yang aneh-aneh di TikTok itu bisa tertutup oleh hal-hal yang lebih bermanfaat gitu. Karena kita kan mendapatkan algoritma TikTok yang berbeda dengan aslinya di Cina gitu. Harusnya lebih banyak tentang konten-konten pendidikan itu lebih bermanfaat gitu. Jadi teman-teman bisa ya kontak melalui beberapa sosial media ini, mulai dari ResearchGate kalau mau tentang penelitian, kalau tentang Instagram juga bisa gitu. Nah, sebelum kita akhiri ya, sebenarnya untuk beasiswa MEX ini saya juga tidak punya gambaran yang jelas sebelumnya teman-teman. Ibaratnya seperti orang yang nggak tahu gitu. Tetapi proses itulah yang menyebabkan kita tahu apa yang sekarang ini gitu. Dan dulu bayangan tentang kuliah ke luar negeri ini mungkin ada pada beberapa teman-teman. Tapi kalau saya dulu sebenarnya pas masuk S1 itu nggak ada bayangan kuliah luar negeri itu kayak gimana gitu. Nah, tapi ada cerita yang cukup menarik dulu. Ada 2 orang dosen saya yang sedang bersiap-siap menjadi pemateri di kampus pada saat hari kedua orientasi di jurusan S1 dulu. Ya kan orientasi di tahun 2015 itu sudah tidak diperbolehkan tindakan-tindakan aneh, apalagi sampai ada yang meninggal dunia gitu kan. Dan orientasinya itu hanya dilakukan di dalam ruangan menerima materi-materi itu. Nah, ini ada 2 orang dosen saya nih bersiap-siap menjadi pemateri. Nah, sebut saja dosen pertama namanya Insinyur Haji Mastur MS, itu dosen saya sangat senior gitu di kampus. Kemudian ada lagi dosen yang muda sekali ini duduk nih. Namanya sekarang Prof Muhammad Ali itu. Dan beliau inilah yang lulus di Jepang gitu, yang lulus S3 melalui beasiswa MEX. Pada saat Insinyur Haji Mastur ini mempersiapkan materi, terus kemudian dia menjelaskan banyak hal tentang pendidikan gitu. Ada satu momen dia menyebutkan seperti ini teman-teman, yang dimana itu menjadi titik mulainya saya bermimpi untuk kuliah di luar negeri gitu. Dia bilang begini, ini murid saya namanya Muhammad Ali gitu.
dia berhasil mendapatkan beasiswa dan lulus S3 di Jepang dan menemukan antibodi gitu. Sambil dia menunjuk peserta orientasi, dia bilang gini, saya sangat berharap, dia bilang, di antara kalian-kalian yang duduk ini akan lahirlah ahli-ahli yang baru. Gitu. Itulah di dalam hati saya bilang amin yang paling dalam itu, dan terbentuklah mimpi untuk kuliah ke luar negeri. Dan mungkin saja teman-teman juga mengalami momen-momen yang seperti ini, dan itu akan menjadi titik balik bahwa keinginan melanjutkan pendidikan itu terbentuk mulai dari hal yang tidak terduga gitu. Ya mungkin hanya itu informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya berharap ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Ya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih nih Kak Khairil atas informasi sharingnya terkait beasiswa Max ya. Nah, tadi kita sudah banyak mengetahui tentang baik persyaratan, strategi, dan cara cari profesor, bahkan cara wawancara dengan yang baik dan benar untuk mendapatkan beasiswa Max itu sendiri. Nah, untuk itu kita masuk di sesi yang pastinya setelah penyampaian sharing session ini, itu ada sesi tanya jawab. Nah, pada kesempatan kali ini, di sesi tanya jawab ini, saya memberikan 3 penanya yang ingin bertanya secara langsung nih. Jika ada yang ingin bertanya secara langsung, diharapkan untuk raise hand, angkat tangannya, dan langsung bicara saja gitu Kak. Ini juga sudah ada yang nanya Sudah ada pertanyaan Kak di kolom chat nih. ya, kolom chat. Ada kewajiban kembali ke negara asal enggak Kak? Dan teacher training. Oh, kalau untuk ini kembali ke negara asal sebenarnya tidak ada kewajiban kalau di Max ini. Jadi setelah lulus studi, kalau teman-teman punya keinginan bekerja di luar negeri, tidak masalah, it's okay gitu. Oh Jadi ya, bebas saya ya, jawab Kak? ini ya untuk teacher training ini. Teacher training nih Kak. Ya, untuk teacher training ini sejenis pelatihan ya, pelatihan untuk guru, misalnya guru SMA atau guru SMP atau guru SD ingin mengikuti program pelatihan guru di Jepang, ada skim beasiswanya di Max. Ya layaknya awardee yang lain gitu. Nanti dia akan mengikuti pelatihan di universitas tertentu gitu. Kayak PPG kayaknya ini, mirip PPG-nya tapi PPG-nya di Jepang gitu, dapat beasiswa. Kayak gitulah. Nah, kayak gitu Kak Ayunda. Ya kayak PPG-nya tapi di Jepang gitu. Tapi dapat beasiswa juga, nggak bayar. Iya Kak. Ini ada lagi nih Kak pertanyaan di kolom chat baru lagi. Kak, maaf mau tanya, ketika kita dapat TOEFL tidak sesuai dengan syarat pendaftaran dan ditanya kenapa kok nilai TOEFL-nya rendah, gimana cara ngasih alasan yang tepat agar pewawancara tetap yakin sama kita gitu Kak? Oke, kalau untuk yang kasusnya TOEFL-nya di bawah persyaratan, yang penting itu sebenarnya tidak akan ditanyakan, saya yakin. Tetapi yang terpenting adalah apa? Ketika interview, teman-teman menguasai materi dan lancar untuk menjawab, artinya ketika berinteraksi dengan supervisor pada saat interview, itu penilaian supervisor bahwa ini ternyata bahasa Inggrisnya bagus. Jadi kayaknya itu sudah cukup. Dan ketika nanti Max misalnya mempertanyakan tentang bahasa Inggris ini, biasanya nanti supervisor itu akan pasang badan bahwa saya sudah membuktikan bahwa calon mahasiswa yang saya pilih ini layak untuk menerima Max. Dari mana buktinya? Saya sudah mewawancara, gitu. Kayak begitu. Ya itulah kenapa, karena bahkan ada yang nggak pakai TOEFL gitu, pakainya accept UGM gitu, itu diterima gitu. Tapi syaratnya apa? Harus bisa mengikuti interview dengan supervisor dengan memuaskan lah kalau menurut saya. Itu yang terpenting. Jadi solusinya harus tahu Iya, materi yang nanti di kita bawa interview gitu itu ya Kak? jangan sampai tidak serius atau jangan sampai tidak bisa menjawab itu. Karena ibaratnya interviewnya itu ya ujian speaking langsungnya dari supervisor gitu. Ya Kak. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua? Ini ada yang apakah materinya nanti di-share gitu? Oh, ya enggak apa-apa, ambil aja. Kan udah ya di moderator nanti. Iya. Oke. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya
secara langsung. Oh iya, siapa tahu ada yang masih bingung tentang materi ya, mungkin silahkan aja ya teman-teman. Saya stop sharing ya. Udah. Ya, boleh Kak. Jika teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan langsung raise hand atau bahkan langsung on mic aja gitu. Ini lagi dari Kak Dewi, Kak. Kalau misal kita ambil S2 cross major, apa masih ada kemungkinan besar untuk diterima, Kak? Gitu. Oh iya, kan saya udah cerita sebelumnya ya. S1 saya itu jurusan peternakan. Kemudian sekarang S2-nya di bidang bioteknologi molekuler. Jauh banget. Tetapi apa yang bisa saya pertanggungjawabkan untuk mendukung kelayakan mengikuti seleksi beasiswa ini, yaitu saya pernah punya pengalaman bekerja sekitar 2 tahunan di penelitian tentang bioteknologi itu. Dan punya data-data tertentu yang bisa saya presentasikan di depan profesor penguji gitu. Jadi mungkin aja gitu. Mungkin itu malahan lebih mungkin, apalagi sudah punya pengalaman kerja gitu. Atau mungkin aja misalnya teman-teman sudah punya tulisan atau publikasi tentang jurusan tersebut, walaupun tidak sesuai dengan jurusan S1 sebelumnya gitu. Itu masih mungkin. Nah, baik. Jawabannya seperti itu, Kak Dewi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi, Mungkin ada yang ini, anggap aja kita sharing ya. sharing santai ya, karena